beda dong kalau saya berdiri waktu main gendeng, beda dengan waktu saya berdiri saat ini. Masih ditumbuh. Ya, kita saat ini sama-sama belajar mengenai raising up warrior generation. Udah, dilengkapi sendiri. Artinya membangkitkan generasi prajurit. Di sana bisa dengar suara saya? Bisa. Sana bisa kan? Jangan sampai bunyi dari sana itu. Ya, kita sama-sama membuka Alkitab kita dari kitab 2 Timotius 2. 2 Timotius 2 ayat yang 1 sampai yang keempat. 2 Timotius 2. Sudah semuanya? Amin. Yang belum katakan haleluya. Kalau sudah semuanya, kita baca dengan suara yang keras, amin. Dan lihat tanda-tanda bacanya. Kita baca dari perikopnya atau judulnya. Ya. 1, 2, 3. Panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu pada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga dapat mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik pada Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memisahkan dirinya dari segala keburukannya, supaya dengan demikian berkenan kepada komandannya. Amin. Saudara kasih Tuhan, Bapak Pembina kita, Pak Niko, mengatakan bahwa tahun 2015 adalah tahun yang unik. Unik karena apa, saudara? Tahun 2015 adalah tahun pelipat gandaan mujizat, tahun goncangan, tahun peperangan. Yang percaya katakan amin. Amin. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang dipanggil untuk untuk bangkit menjadi prajurit Tuhan. Di sini ada nggak yang nggak menyadari kalau dirinya prajurit? Ada yang ragu? Semuanya percaya kalau saudara adalah prajurit. Amin. 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 Nah, kalau kita sudah tahu sebagai prajurit, kalau saudara tahu bahwa kita ini adalah prajurit, berarti kita harus siap menghadapi peperangan, pertempuran. Yang jelas, saudara, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan Amin. Ya. Saudara menyadari nggak kalau hari-hari ini adalah musim-musimnya peperangan kita? Menyadari? Saat-saatnya kita berperang. Saudara sedang berperang? Berperang nggak? Perang. Ada yang nggak ya? Perang. Oke, yang berperang teruslah berperang. Yang belum berperang mulai hari ini berperanglah. Amin. Yang siap berperang berikan kemuliaan buat Tuhan. Tangan yang antusias. Saudara siap berperang, amin. Kalau kita nggak berperang, kita akan hanyut, saudara. Kita akan terbawa oleh arus dunia. Kita akan menjadi bulan-bulanannya iblis. Kalau nggak mau jadi bulan-bulanan iblis, kita harus berperang. Amin. Amin. Kalau kita tidak berperang, kita akan melihat seperti apa yang dialami oleh Raja Daud. Saat orang-orang pada perang, Raja Daud, saat Tuhan suruh dia atau perintahkan dia untuk berperang, apa yang dipilih Daud? santai di rumah. Tidur-tiduran sama Mbak Batseba. Ya. Dia malah nikmati tidur, lebih memilih tidur.
Akhirnya apa yang dialami saudara? Karena dia nggak berperan, berzina, jatuh dalam perzinahan. Kemudian apa yang dia lakukan lagi yang jahat dari itu? Dia bunuh suaminya. Siapa? Itu supaya dapat sama Mbak Batseba itu. Noni Batseba. Ya, jadi kita saudara-saudara supaya jangan jadi bulan-bulanannya iblis, kita terus berperang. Amin. 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 Begitu pentingnya saudara, penting sekali bagi kita untuk memahami bagaimana kita harus hidup dan bersikap sebagai prajuritnya Allah. Amin. Nah sekarang saya tanya sekali lagi, apakah saudara adalah prajurit Kristus? Amin. Amin. Hari ini kita akan belajar beberapa tipe prajurit Kristus, ya, yang dikehendaki oleh Tuhan. Tipe yang pertama, prajurit rohani yang kuat karena kasih karunia dalam Kristus. Sekali lagi saya katakan, prajurit rohani yang kuat karena kasih karunia dalam Kristus. Saudara ingat, kita kuat bukan karena kuat kita, bukan karena gagah kita, bukan karena hebat kita, tetapi kita kuat karena kekuatan yang Tuhan sudah curahkan melalui Tuhan Yesus, ya, yang sudah dianugerahkan kepada kita sehingga kita menjadi kuat. Amin. Coba ingat saudara, sebelum kita mengenal Kristus, sebelum kita berada di dalam Kristus, pasti yang kita kerjakan segala sesuatu pasti dengan kekuatan kita. Masih ingat? Apa-apa dengan kekuatan kita. Ya, tetapi ketika kita sudah mengenal Kristus dan ketika kita diangkat menjadi anaknya, kita kuat karena Dia yang memberikan kekuatan. Amin. Dia yang mengasihi kita. Di dalam Efesus 6 ditegaskan oleh Rasul Paulus bahwa akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Jadi saudara, prajurit rohani yang kuat adalah karena mengandalkan kekuatan Tuhan. Amin. Ini mengerti atau lagi tidur? Diam gitu. Merenungkan. Ya, puji Tuhan, lagi merenungkan. Ya. Sekali lagi, tipe prajurit yang Tuhan kehendaki. Di hal yang pertama adalah kita selalu mengandalkan kekuatan Tuhan. Ya. Tipe yang kedua, Kita sembarang nggak ngerti Pak. prajurit rohani yang bersaksi. Prajurit rohani yang bersaksi. Kita lihat lagi firman yang tadi, 2 Timotius 2 ayat yang kedua. 2 Timotius 2 ayat yang kedua. Sudah? Malam kudus. Pada dia. Ayat yang kedua. 1, 2, 3. Baca yang keras. Apa yang telah kau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayalah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang mencatat dan mengajar orang lain. Amin. Saudara, ini kerinduan Rasul Paulus. Dia rindu, dia menyampaikan kepada pesannya kepada Timotius. Dia rindu apa yang dia telah peroleh, apa yang dia sudah ajarkan kepada Timotius. Dia mau supaya Timotius juga menyalurkan atau menyampaikannya kepada orang lain tentang kabar baik. Karena Paulus sendiri juga sebelumnya demikian, saudara. Dia menerima kebenaran itu daripada Tuhan Yesus sendiri dan juga dari pemimpin-pemimpin lainnya. Sama dengan kita. Saudara,
kita ada di sini karena ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang pernah mengajar kita, yaitu pemimpin-pemimpin kita yang mengajarkan tentang kita kebenaran, yang mengarahkan kita, menuntun kita, sampai saudara ada di tempat ini dan menjadi prajurit-prajurit Tuhan. Amin. Jadi sama saudara, yang kita harus lakukan seperti apa yang menjadi kerinduan daripada Rasul Paulus, ya. Saudara dan saya juga harus meneruskan kepada orang lain, ya, apa yang sudah kita belajar selama ini. Maukah saudara mau meneruskan kepada orang lain tentang kebenaran Tuhan? Saudara mau menjadi prajurit yang menjadi saksi, yang mau bersaksi bagi Tuhan? Amin. Kalau kita mau bersaksi berarti kita adalah prajurit yang dikehendaki Tuhan. Amin. Yang ketiga, tipe yang ketiga. Ini kecepatan apa? Terlalu lambat? Terlalu alun? Oke. Yang ketiga, tipe yang ketiga. Prajurit yang memperlengkapi prajurit lainnya. Saudara kasih Tuhan, kita tidak hanya cukup untuk bersaksi, tetapi tugas kita terus memfollow up atau mengupgrade, apa namanya? Sudah follow up, upgrade. Terus kita mengarahkan saudara-saudara yang sudah kita menangkan. Kita terus mempersiapkan mereka, memperlengkapi mereka. Saya mau bilang sama ya keluarga kita di dalam KUL, keberadaan kita di dalam KUL adalah hal yang luar biasa buat kita. Amin. Tuhan punya rencana di dalam kehidupan kita kalau kita sampai ada di dalam KUL. Tuhan mau mempersiapkan kita melalui kakak-kakak pemimpin kita, gembala kita, sekretaris, atau kakak-kakak rohani lainnya. Jadi kalau kita disuruh adakan persekutuan gini, jangan tunggu peniliknya telepon, jangan tunggu gembalanya cari baru datang ke KUL. Ayo, yang selalu dicari-cari sama gembalanya nggak mengaku. Orang melihat sini. Ingat saudara, kita mau diperlengkapi supaya saudara juga menjadi prajurit. Dan saudara ketahui, yang namanya prajurit nggak harus pakai jas, nggak harus jadi pendeta, tetapi yang namanya prajurit, iya, kita harus melakukan firman Tuhan dari hal yang kecil. Kalau disuruh ke kom, ya ikut kom. Di sana kita diperlengkapi. Kalau kita diadakan KUL, ya ikut. Ya, jadi jangan lari-lari. Nanti prajuritnya nggak jadi-jadi. Saya juga ini. Kemarin saya masih ngeyel, saudara. Ngapain sih murni gitu ya? Suruh saya gitu loh. Karena setiap kalau persiapan bilang namanya sharing, bilang stres gitu. Ini gembala saya, dia nggak pernah tahu selama ini apa yang sekarang saya buka. Kalau dia tulis minggu depan yang tugas ini yang saya cari, nggak cari yang bagian sharingnya dulu siapa gitu. Tapi kalau nama saya yang dia tuju, saya nggak bilang langsung oke, nggak. Saya mikir dulu, ngintip kalau ada apa bahan sharingnya, intip dulu ini bisa nggak ya. Kenapa? Ini saya mengandalkan kekuatan saya. Ini tidak boleh dibelajar, ditiru, kan tiru. Masa ya, jangan ditiru. Kenapa itu nggak bisa bangkit, saudara? Jadi puji Tuhan, ini nggak stres lagi loh. Amin. Sekalipun tadi malam tegang gitu, nggak masuk. Tadi malam waktu, ya ampun Tuhan, ya udah saya tidur dulu. Nanti bangunin saya sekitar jam 3 atau jam 2, dibangunnya jam 3:30. Oh, makanya tadi ikut gabung doa. Di situ baru mulai masuk, saudara. Kalau enggak, waduh. Ikutan ngelera. Itu saudara, namanya kita diperlengkapi. Jadi saudara juga di KUL saat disuruh doa pembuka, ya datang lebih awal, jangan bilang aku lambat kan.
itu sedang kita diperlengkapi, ya. Itu tipe prajurit yang ketiga. Kalau saudara mau diperlengkapi, berarti saudara adalah tipe prajurit yang dikehendaki Tuhan. Amin. Yang keempat, prajurit rohani yang siap bayar harga. Prajurit rohani yang siap bayar harga. Ini adalah tipe yang Tuhan mau. Yang namanya pertempuran, namanya peperangan, pasti kita harus selalu siap bayar harga saat berlangsungnya pertempuran. Atau ada di sini yang berperang nggak bayar harga? Harus siap menderita, saudara. Karena Tuhan memanggil saudara dengan saya bukan hanya untuk percaya, tetapi untuk menderita untuk Dia juga. Ya, kita lihat kembali di ayatnya yang ketiga, firman yang tadi. Ayat yang ketiga, kita baca keras-keras. Ikutlah menderita sebagai 1, 2, 3. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Amin. Amin. Apa tadi kalimat yang pertamanya? Sampai di situ. Ikutlah menderita. Saudara mau menderita buat Tuhan? Amin. Saudara harus tahu bedakan yang namanya menderita dengan menyiksa diri. Kalau menderita buat Kristus, contohnya seperti Rasul Paulus. Rasul Paulus dia menginjil, tapi dia dipenjarakan karena Injil. Dia juga mau memberitakan kebenaran Tuhan ke seberang. Dia selalu mengalami karam kapal atau kapal karam. Karam kapal, kapal karam. Udah, itu dia. Ya, padahal Tuhan pakai dia loh, masih aja sampai digigit ular. Nah, ini namanya bayar harga. Begitu juga dengan saudara, dengan saya. Saat kita menginjil, kita dimaki-maki atau kasih warta atau apa terakhir kecil itu, kita dimaki-maki, diolok-olok. Itu namanya bayar harga. Ya, saudara ada di sini juga namanya bayar harga. Ternyata saudara, yang namanya menderita. Dikatakan di sini bahwa kalau menderita untuk Kristus adalah prajurit yang baik. Yang menderita untuk Kristus adalah prajurit yang baik. Amin. Seperti Petrus, udah beritakan firman Tuhan, masih aja dimasukin ke penjara. Jadi saudara dengan saya kalau mau dimasukin ke penjara jangan takut. Yang penting apa dulu alasannya? Iya. Jadi itulah yang namanya prajurit Kristus harus siap menderita untuk Kristus. Amin. Siap bayar harga. Persiapan firman juga saya bayar harga. Saudara datang sini juga bayar harga. Tapi nanti malam bisa balas kok. Dendam namanya. Kita prajurit yang kelima. Prajurit yang menuntaskan tugas yang ada padanya. Sebagai prajurit rohani yang baik, saudara, pasti kita mau menuntaskan tugas yang dipercayakan kepada kita. Amin. Nah, Rasul Paulus juga menegaskan bahwa seorang prajurit rohani ibarat seorang olahragawan. Kita kembali baca lagi di ayatnya yang kelima. Ayatnya yang kelima, firman yang sama, kitab yang sama. Sebagai seorang prajurit yang kompak ya. 1, 2, 3. Sebagai seorang prajurit yang
Amin. Sebagai seolaragawan, saudara, supaya dia mendapatkan mahkota, supaya dia dapat juara, dia tentunya harus mengikuti aturan-aturan olahraga. Ya, nggak berolahraga sih. Jadi seharusnya kita sebagai prajurit Tuhan, kalau kita mau untuk memenangkan jiwa, kita harus mengikuti aturan-aturannya Tuhan. Amin. Saudara mau menang? Mau menjadi prajurit yang berhasil? Mau. Amin. Ikutilah aturan-aturan Tuhan. Kadang saudara sudah dipercayakan apa yang Tuhan mau kita kerjakan supaya kita tuntaskan, supaya kita selesaikan. Ya contohnya di rumah majikan, sepertinya nggak mampu, pinginnya mundur, pinginnya terminit, putus asa. Anak-anak Tuhan kebanyakan gitu, tapi kalau di gereja apa yang lagu tadi artinya? Apa tadi punya? Allah dahsyat berkuasa. Kalau di gereja begitu, kalau di lapangan gitu, Allah dahsyat berkuasa. Terus ada lagi satu tadi yang jangan lelah. Ya ada lelah. Kalau di sini di gereja gitu ya ada lelah. Bekerja bersamamu Tuhan. Padahal nyanyinya menghayal, tapi enggak. Yang dibilang itu lupa loh. Pasangan ngomongnya itu loh. Iya. Misalnya saya ngomong sama dia, tapi saya nggak pandang dia, cuma ngomong doang gitu. Ya ada lelah, bekerja bersama Tuhan. Tapi begitu saat bertempur, saatnya peperangan, Tuhan. begitu apa sih? Banyak pertanyaan. Tuhan, aku nggak mampu. Syukur kalau bilang Tuhan. Kalau nggak, gimana mau tuntas? Ya, jadi dimanapun kita berada, itu adalah suatu kepercayaan yang Tuhan percayakan buat kita untuk kita kerjakan, baik di rumah majikan maupun di tempat ini ya, sebagai gembala, sebagai sekretaris, ya, sebagai pelayan. Amin. Dan juga adik-adik yang lain. Bukan berarti saudara di dalam kul nggak punya tugas, semua punya tugas, ya. Amin. Jadi kalau kita berperang, berperanglah sampai tuntas, ya. Jangan perang hari ini, besok nggak. Ya. Jadilah prajurit. Kalau namanya prajurit pasti berperang. Amin. Amin. Mau untuk menjadi prajurit yang dikehendaki Tuhan? Mau. Oke. Saudara kasih Tuhan, sampai di sini. Kalau ada yang kurang, silakan bertanya. Kalau nggak ada pertanyaan, jangan langsung tutup. Ya, saya kembali mengingatkan tadi ada 5 tipe prajurit Tuhan yang Tuhan kehendaki. Yang pertama, Mengandalkan Tuhan. Tuhan yang rohani. Yang kedua, dari sana, Bersaksi. Yang ketiga, Prajurit Tuhan yang memperlengkapi prajurit lainnya. yang keempat, Prajurit yang siap berharga. kelima, Prajurit yang menuntaskan tugas yang diberikan diberikan padanya. sebagai prajurit saya mengundang bangkit berdiri.